Konon pada zaman dahulu, terdapatlah suatu perkampungan yang aman dan damai. Masyarakatnya hidup rukun dan saling tolong-menolong. Satu sama lain antar penduduk memiliki rasa kekeluargaan yang erat serta masyarakatnya masih sering bergotong royong. Kampung ini mayoritas penduduknya adalah masyarakat suku Dayak. Kampung tersebut berada di muara Sungai Sekadau. Kampung ini adalah kampung yang damai karena terletak di muara Sungai Sekadau. Tidak heran jika banyak masyarakatnya yang menggantungkan mata pencariannya sebagai nelayan. Namun tidaklah sebatas menjadi nelayan. Penduduk lain juga berladang dan sebagian lagi menoreh getah. Kampung tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat berkuasa. Setiap titah yang ia perintahkan pasti dilaksanakan oleh rakyat-rakyatnya. Raja ini sangatlah hidup dengan mewah karena kekayaan yang ia miliki. Sang raja tinggal di rumah betang panjang bersama putri dan para prajuritnya. Di kampung tersebutlah hidup seorang nenek tua miskin yang tinggal berdua dengan cucunya. Mereka tinggal di rumah tua yang amat sederhana dan sudah reot dimakan usia. Atapnya dari anyaman daun ilalang dan letak rumahnya di pinggiran kampung. Hari demi hari berlalu, sang putri raja juga semakin bertumbuh besar. Datanglah seseorang yang memintanya kepada sang raja untuk meminang. Sang raja pun turut berbahagia. Dengan penuh rasa sukacita, sang raja memerintahkan kepada para pengikutnya untuk membuatkan pesta perkawinan yang meriah untuk putrinya. Tibalah hari pernikahan sang putri raja. Untuk memeriahkan pesta, diundanglah para pembesar kerajaan dari berbagai daerah untuk menyaksikan pernikahan sang putri. Para penduduk kampung beserta para tamu undangan berpesta pora menikmati suasana pesta. Mereka bersuka cita dan berbahagia bersama merayakan pernikahan sang putri raja yang tengah diselenggarakan. Dalam pesta, para penduduk dan para pembesar kerajaan datang dan dihidangkan makanan dan minuman yang enak dan lezat. Penduduk dan para pembesar kerajaan yang hadir sudah pasti sangat senang dengan hidangan yang disajikan. Mendengar adanya pesta di kampungnya, sang cucu dari nenek tua miskin pun meminta izin kepada neneknya untuk pergi ke rumah betang panjang tempat pesta pernikahan sang putri raja digelar. Sang nenek pun mengizinkan cucunya untuk pergi menyaksikan acara tersebut. Dengan pakaian yang lusuh, ia ikut menyaksikan pernikahan sang putri raja. Ia menonton prosesi demi prosesi dengan sangat antusias. Melihat banyaknya makanan, ia pun merasa ingin memakannya, namun ia tidak berani untuk mengambilnya. Tak lama setelahnya ia dipanggil oleh seorang nelayan yang juga berada di pesta tersebut. Nelayan itu pun memberinya bungkusan daun berisi makanan lalu menyuruhnya pulang. Ia pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui neneknya sambil memegang bungkusan makanan yang ia dapatkan dari pesta pernikahan. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera menyantap makanan yang ia bawa dari pesta. Saat bungkusan tersebut dibuka, ia sangat senang karena di dalamnya terdapat daging. Namun, saat mengunyahnya, ia tampak kesulitan. Ia pun mengadu kepada neneknya tentang daging tersebut. "Nek, kenapa daging ini sangat susah dikunyah? Apakah belum matang?" tanya anak itu. Neneknya pun memeriksa daging tersebut dan terkejut. "Ya ampun, cucuku, tega sekali mereka kepadamu. Ini bukanlah daging, melainkan sebuah endapan karet." Nenek tua itu pun marah dan tidak terima atas apa yang dialami cucunya. Nenek tua itu pun berjanji kepada cucunya untuk membalaskan dendam atas apa yang dialami cucunya. Ia membawa seekor anjing yang dihias menjadi lucu untuk dibawa ke acara pernikahan yang didatangi cucunya. Sesampainya di sana, nenek itu melihat pesta yang masih berlanjut 3 hari 3 malam. Orang-orang masih menikmati suasana pesta. Maka dari itu, nenek tua pun siap untuk melancarkan aksinya.
Anak anjing yang dibawanya ia lempar ke tengah-tengah penduduk yang berpesta. Melihat adanya hal aneh karena adanya seekor anak anjing yang dihias berlari-lari dan berjingkrak-jingkrak, mereka pun tertawa terbahak-bahak dan menertawai anak anjing tersebut. Menurut kepercayaan dan tradisi turun-temurun, masyarakat kampung zaman dahulu tidaklah boleh menertawakan binatang apapun walau bentuknya aneh, karena konon hal tersebut adalah pamali. Setelah melancarkan aksi balas dendamnya, sang nenek lantas buru-buru pulang untuk menemui cucunya di rumah. Diajaknya cucunya berkemas dan bergegas meninggalkan kampung tersebut. Sebab ia tahu bahwa tak lama lagi alam akan murka karena penduduk telah melanggar pamali yang telah ada sejak dulu. Tak lama kemudian, langit tampak gelap, kilat dan petir besautan sambar menyambar kampung tersebut, disertai hujan dan badai sebuah petir yang berkilau menyambar rumah betang panjang. Sontak saja, seluruh rumah betang panjang beserta seluruh penduduk kampung berubah menjadi batu, dan hingga kini batu tersebut dinamakan dengan batu Kenyalau. Kesimpulannya adalah, kita harus selalu memanusiakan manusia, serta tidak boleh menghina sesama makhluk hidup dalam bentuk apapun dan alasan apapun.